Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Adi, inilah Pojok Mataraman selengkapnya. Pemirsa, Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing atau pembukaan pintu air di dua bendungan Wlingi dan Lodoyo. Pembukaan pintu air dilakukan untuk membersihkan sedimentasi yang menumpuk di dua bendungan tersebut. Pemirsa, flushing atau yang dikenal masyarakat dengan pladu resmi dimulai di Bendungan Wlingi dan Lodoyo, Kabupaten Blitar pada Minggu 27 April 2025 lalu. Kegiatan ini merupakan upaya rutin Perum Jasa Tirta 1 untuk mengurangi sedimentasi yang mengikis kapasitas tampung bendungan, sekaligus digunakan untuk mempertahankan fungsinya dalam mendukung pembangkit listrik tenaga air, irigasi, dan pengendalian banjir. Sebanyak 6 ekskavator diterjunkan di Bendungan Wlingi serta 2 unit alat berat di Lodoyo untuk mengaduk endapan sedimen yang menumpuk selama setahun. Akibat sedimentasi yang memadat setelah menumpuk selama setahun ini, proses flushing dilakukan hingga 3 Mei 2025 mendatang. Dari perusahaan tersebut ditargetkan pembuangan sedimen hingga 500.000 meter kubik yang terdiri dari 300.000 meter kubik di Bendungan Wlingi dan 200.000 meter kubik dari Bendungan Lodoyo. Saat ini hanya tersisa 2,4 juta meter kubik atau 46% dari kapasitas awal, yakni 5,2 juta meter kubik sejak 1980. Sedangkan di Lodoyo, kapasitas tampung hanya tersisa 44-45% atau 2,1 juta meter kubik. Vice Presiden Regional 1 Perum Jasa Tirta 1, Ganindra Adi Cahyono menjelaskan bahwa flushing pertama dilakukan di Bendungan Lodoyo yang letaknya berada di bawah Bendungan Wlingi. Ladung itu kita lakukan hampir tiap tahun. Pernah memang tidak kita lakukan pada saat COVID dulu ketika melanda negara kita. Itu khawatirnya memang kegiatan ini bisa menimbulkan kerumunan sebagaimana kita lihat saat ini. Sehingga 2 tahun tidak kita lakukan. Dampaknya sedimen itu sangat keras dan menutup intik-intik pengambilan, baik itu untuk keperluan pembangkitan listrik sebagai salah satu green energy untuk PLTA ini, kemudian layanan air baku untuk air minum, industri, dan irigasi. Utamanya kalau irigasi larinya ke ketahanan pangan. Kemudian flushing ini ditujukan untuk setidaknya mengurangi sedimentasi yang menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan waduk, baik di Waduk Wlingi maupun Waduk Lodoyo. Sementara itu, Kepala Subdivisi Operasi dan Pemeliharaan WS Berantas 1 Sucipto Eko Pranoto mengungkapkan bahwa kapasitas tampung kedua bendungan telah menurun drastis. Pasca flushing diharapkan kapasitas Bendungan Wlingi bisa naik menjadi 2,7 juta meter kubik dan 2,3 juta meter kubik di Bendungan Lodoyo. Karena di sini ada intik irigasi yang Lodagung yang mengairi 13.000 hektar di wilayah Blitar sampai Tulungagung. Ini kita lakukan diskusi, kita tentukan jadwal. Jadi biar sinkron antara jadwal yang maksud mau oleh BJT, kemudian jadwal yang disinkron dengan PLTA dan masa tanam. Nah,
awalnya kita memang konsepkan di 5 hingga 11 Mei 2035. Kemudian setelah diskusi tripartit disepakati tanggal 27 April 2035 itu awalnya. Saat pelaksanaan flushing, debit air Sungai Berantas akan meningkat dan aliran menjadi deras yang membuat ikan-ikan naik ke permukaan, sehingga BLC dimanfaatkan masyarakat untuk mencari ikan dan memberikan himbauan pada warga untuk tidak mendekati Sungai Berantas. Dari Blitar, Kilfirul Aziz melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Pojok Mataraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @jtv_kediri. Akhirnya, saya Devi Ade pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.